Manusia menghadapi bahaya terbesar. Matahari mulai meredup. Dalam 500 tahun, seluruh tata surya akan tenggelam ke dalam kegelapan dan dingin yang abadi. Untuk menyelamatkan peradaban, manusia mulai membangun pesawat antariksa besar yang akan menampung populasi seluruh dunia dan pergi ke ruang angkasa yang jauh. Kurang dari 400 tahun, pembangunan pesawat ini akhirnya rampung. Matahari sudah mendekati akhir hayatnya. Ia semakin dingin dan kecil sehingga membuat iklim di bumi dingin dan kejam. Kamu dan seluruh penghuni bumi akan menaiki pesawat terbesar dalam sejarah ini. Proses naiknya sendiri dimulai beberapa tahun lalu, bahkan sebelum pesawat itu selesai dibangun. Untuk menghindari kerumunan, jadwal elektronik diatur untuk mengirim undangan kepada orang yang akan segera naik pesawat. Beberapa juta orang bisa naik dalam sebulan. Aturan utamanya adalah bawa sedikit barang. Kamu membawa 2 set pakaian, alat kebersihan pribadi, ponsel, headphone, dan buku favoritmu. Kamu tiba di area naik dan melihat pesawat raksasa seukuran pulau besar, tingginya 2 kali gedung Empire State. Di sekitar pesawat itu ada kota besar yang menempel ke dindingnya. Pegawai konstruksi dan ahli teknik telah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kamu berdiri dalam salah satu dari 100 antrean panjang. Akses ke pesawat diperbolehkan untuk orang yang punya identitas valid. Identitas itu terhubung pada area istirahat orang tersebut, lalu setiap orang diberi ruangan seukuran 2 meter persegi. Ada sebuah kasur dan sebuah nakas di dalamnya. Tentu akan memakan lebih sedikit ruang jika orang tidur dalam kapsul dan terbang ke planet baru. Tapi planet yang sesuai untuk kehidupan belum ditemukan, jadi pesawat itu akan menjadi rumahmu untuk jangka panjang. Sebagian besar ruang pesawat dipenuhi oleh ruang mesin. Generator daya besar dan mesin kuat akan menopang gerakan jangka panjang pesawat berat di luar angkasa. Akhirnya, proses naik dan beres-beres selesai, mesin pun dinyalakan. Sebuah suara dari pengeras suara terdengar di pesawat, hitungan mundur dari 10. Ini adalah detik-detik terakhir kamu di bumi. Pesawat lepas landas, membakar seluruh area tempat ia berdiri. Orang-orang melihat ke rumah mereka dengan kesedihan, tapi itu berganti dengan harapan saat mereka menatap angkasa. Pesawat itu dibagi menjadi 200 bagian besar yang ukurannya berbeda-beda. Tiap bagian adalah sebuah negara. Terlepas dari pembagian ini, aturan di pesawat sama bagi semua orang. Menghasilkan energi, menjaga perdamaian, dan saling membantu. Energi dihasilkan oleh sepeda olahraga. Orang mengayuh dan menghasilkan energi kinetik yang memberi daya ke mesin. Ini adalah tugas harian semua orang selama setidaknya 1 jam setiap pagi. Kamu berolahraga dengan sepeda itu, memastikan pesawat berjalan normal, menjaga aktivitas fisik, dan mengurangi stres. Lalu, kamu makan dan pergi bekerja. Di sini, seperti di bumi, kamu melewati toko-toko, perpustakaan, dan bioskop. Mata uang disamakan untuk semua orang di pesawat. Dengan uang yang kamu hasilkan, kamu bisa pindah dari kabin kecil ke kabin lebih besar. Dan tentu saja, seperti di bumi, beberapa orang dengan mudah mendapat banyak uang, sementara yang lain bekerja setiap hari tanpa henti demi recehan. Tapi ketidaksetaraan ini tidak begitu mengganggumu seperti dulu. Orang masa depan telah belajar menghargai kedamaian dan ketenangan, jadi tidak ada yang mengambil risiko berkelahi di area sempit di tengah kegelapan angkasa. Di sepanjang pesawat ada zona alam. Ini adalah kebun raya kecil yang tumbuh dengan bantuan cahaya buatan. Tanaman memberikan oksigen ke pesawat dan membantu orang-orang merasa seperti di bumi. Cadangan air banyak, tapi masih terbatas. Untuk membantu melestarikannya, orang-orang memproses cairan tubuh mereka. Semuanya dikumpulkan dalam tangki khusus, disaring, dimurnikan dengan hati-hati, lalu dikirim kembali ke pipa-pipa air minum dan teknis. Semua orang mengubah 50% limbah mereka menjadi air. Air bersih ditambahkan dari ruang angkasa sendiri. Beberapa tahun sekali pesawat mendekati sebuah planet. Dengan bantuan pemindai dan sinar X, ahli geologi menemukan sungai bawah tanah atau danau. Lalu, mereka mengirim bor ke sana, memompa jumlah air yang dibutuhkan, dan menariknya kembali ke pesawat. Sayangnya, selain air, tidak ada lagi hal berguna di planet-planet ini. Sebagian besar planet tidak memiliki atmosfer dan tidak cocok untuk kehidupan manusia. Orang-orang mencari tempat dengan kondisi ideal, mereka mencari kembaran bumi. Dengan bantuan teknologi makanan modern,
para ilmuwan telah berhasil menggantikan sayuran alami, buah-buahan, dan daging dengan makanan buatan. Apel atau kentang asli juga ada, tapi jarang dan sangat mahal. Kini, pesawat telah menjelajahi hamparan ruang angkasa selama puluhan tahun. Orang-orang sudah terbiasa dengan cara hidup baru mereka. Anak-anak lahir, generasi berganti. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan di pesawat ruang angkasa mendengarkan cerita orang tua tentang indahnya kehidupan di bumi dengan mata terbuka lebar. Tapi seiring waktu, makin sedikit orang yang masih mengingat bumi di pesawat itu. Anak-anak pesawat perlahan menerima bahwa pesawat itu mungkin akan menjadi rumah mereka selamanya, tapi mereka tetap terus mencari. Para ilmuwan menggunakan teleskop dan peralatan canggih untuk menjelajahi ruang angkasa, dan setiap hari mereka mencari planet yang kemungkinan bisa dihuni. Namun, tidak ada apa-apa di dekat sana. Dunia yang paling menjanjikan berjarak ribuan tahun cahaya dari pesawat. Sementara itu, jiwa-jiwa damai generasi pertama penghuni pesawat sudah tidak bersisa. Orang-orang mulai melanggar aturan dan ketidakpuasan pun bertumbuh. Sekarang, tidak semua orang mengayuh sepeda dan mati listrik menjadi semakin sering. Ketidaksetaraan sosial menjadi pembicaraan hangat. Beberapa bagian pesawat telah menjadi daerah kumuh, sementara yang lain tumbuh menjadi hunian mewah. Peralatan mulai usang, sehingga mengekstrak air pun menjadi sulit, dan sebagian besar tanaman di zona alam layu karena sistem ventilasi yang tersumbat. Untuk lebih menghemat energi, beberapa bagian pesawat diputus dari suplai udara dan listrik. Orang-orang yang tinggal di area itu harus pindah ke bagian tengah pesawat. Ruang yang sudah padat menjadi lebih sesak, dan dengan kurangnya ruang pribadi, pergesekan antar manusia semakin meningkat. Tak lama kemudian, tidak ada cara lain selain merakit mesin yang lebih cepat dari cahaya atau mesin FTL. Dibutuhkan perbaikan dan perubahan besar pada struktur pesawat. Masalah itu diputuskan dengan pengambilan suara, dan ternyata tak semua orang setuju. Beberapa orang tidak mau mengambil risiko dan sudah terbiasa menganggap pesawat ini rumah mereka. Mereka ingin menggunakan sumber daya pesawat untuk perbaikan global, pendapat orang kemudian terbagi, konflik tak terhindari, dan manusia berisiko hilang dari alam semesta. Penyelesaian datang secara tak terduga dari bahaya yang akan terjadi. Ternyata, pesawat itu bergerak menuju sabuk asteroid yang padat dan lebar. Benda angkasa ini sangat berdekatan sehingga pesawat sulit untuk bergerak. Tabrakan pada kecepatan saat ini tidak bisa dihindari. Satu-satunya harapan untuk manusia adalah merakit mesin FTL dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan itu butuh waktu berbulan-bulan, tapi hal itu menyatukan manusia sekali lagi. Semua orang bekerja sepanjang hari dan malam, mereka hanya tidur secukupnya untuk memulihkan tenaga. Sebagian orang membantu merakit mesin, sebagian lagi mengayuh sepeda untuk menghasilkan energi. Sekali lagi, ada secerca harapan bahwa manusia akan menemukan dunia baru dengan cukup ruang untuk semua orang. Risikonya besar, tapi tidak ada pilihan lain. Energi hanya cukup untuk satu percobaan melompat. Jika gagal, manusia bisa terdampar di luar angkasa dengan pesawat antariksa yang rusak. Sebelum melompat, orang-orang mengirim kapsul dengan informasi tentang manusia ke ruang angkasa. Mereka mengunggah video, film, musik, dan seluruh sejarah manusia ke beberapa diska keras besar. Ini satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan jejak kecil di alam semesta jika mereka gagal. Semua orang siap, semua daya dipindahkan ke mesin itu. Orang-orang berbaring di kapsul kecil dan memakai masker oksigen. Keinginan mereka hanya satu, bangun di dunia baru atau tidak sama sekali. Tidak ada yang siap melihat kejatuhan manusia. Kapsul mulai dikunci. Orang-orang menutup mata. Mesin dinyalakan, hitung mundur dimulai. 3, 2, 1, lompat! Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius.
yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, 2 mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini, perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu.
Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar. Banyak orang ingin pergi ke luar angkasa, gravitasi nol, pemandangan menakjubkan bumi dari satu sisi, dan area hitam tak berujung yang menyeramkan dari sisi lain. Ya, itu keren, tapi jangan lupa bahwa perjalanan ini bisa menjadi mimpi buruk. Kurang oksigen, melayang di luar angkasa, dan tinggal di pesawat antariksa untuk waktu lama tanpa tahu kapan kamu bisa pulang. Hal terakhir ini terjadi kepada seorang astronaut Rusia. Dia merupakan salah satu astronaut yang paling lama tinggal di luar angkasa. Insinyur penerbangan berumur 33 tahun, Sergei Krikalev, menghabiskan 311 hari di gravitasi nol di stasiun luar angkasa Mir. Tapi itu bukan bagian paling menarik dari cerita ini. Perjalanan panjang Sergei dimulai pada 18 Mei 1991. Hari itu, dia naik pesawat pengangkut dan pergi ke luar angkasa menuju stasiun luar angkasa Mir. Pada 20 Mei, pengaitan dengan stasiun selesai. Di sana, bersama seorang insinyur lain, Sergei melakukan tugas luar angkasanya. Mereka keluar pesawat beberapa kali, melakukan perbaikan, mengurus stasiun, dan melakukan percobaan sains. Saat kamu punya teman dan banyak pekerjaan, tinggal di luar angkasa tidak begitu sulit. Tapi keadaan memburuk saat Sergei harus pulang. Menurut rencana, misi itu seharusnya berlangsung selama 5 bulan. Seorang astronot baru seharusnya menggantikan astronot lama. Pesawat pengangkut akhirnya mengait dengan stasiun, tapi pada 10 Oktober, hanya satu astronaut yang kembali ke bumi. Sergei ditinggalkan sendiri di stasiun Mir. Dia melanjutkan pekerjaan sebagai satu-satunya insinyur penerbangan. Stasiun itu tak boleh terus kosong. Mereka harus mengirim orang untuk menggantikan Sergei. Dia tak siap untuk berlama-lama di luar angkasa. Dia tak dilatih untuk itu, tapi tidak ada pilihan. Dia tak bisa meninggalkan stasiun begitu saja. 1 bulan berlalu, mereka memberitahu Sergei bahwa dia akan segera pulang, tapi hal tak terduga terjadi.
Mereka menghubungi Sergei dan berkata dia tak bisa kembali karena negara yang berjanji untuk membawanya pulang sudah tidak ada. Pada masa ini, krisis besar dimulai di Rusia. Kepulangan kosmonaut tidak dapat dilakukan karena tidak ada uang untuk itu. Bayangkan saja kondisi Sergei. Kamu berada ratusan kilometer dari rumah di luar angkasa yang gelap, sendirian, dan tidak tahu berapa hari lagi kamu harus berada di sana. Hari-hari berlalu dengan lambat, berminggu-minggu, lalu 1 bulan berlalu. Akan jauh lebih mudah jika tinggal di luar angkasa tidak membahayakan kesehatanmu. Tapi dalam kondisi gravitasi nol, tubuh manusia mengalami kerusakan serius. Pertama, itu melemahkan otot. Tubuh tidak menerima beban yang diperlukan, dan otot terus berada dalam kondisi lemas sehingga menyebabkan distrofi. Ya, astronot memang melakukan olahraga setiap hari, tapi ini tidak cukup untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain otot, tulang juga mulai lemas. Manusia menjadi lemah. Bahkan setelah 6 bulan hidup seperti itu, astronot butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi sebelumnya setelah pulang. Selain itu, ada banyak radiasi di luar angkasa yang berbahaya bagi manusia. Itu berasal dari beberapa sumber sekaligus. Radiasi utama berasal dari matahari. Di bumi, kita terlindungi berkat medan magnet bumi. Hampir semua radiasi terkumpul di atmosfer atas dan tidak mencapai kita. Akumulasi radiasi di atmosfer ini juga buruk bagi astronot. Tapi radiasi terburuk adalah radiasi galaksi. Itu berasal dari bintang dan galaksi jauh. Ini berdampak besar bagi seluruh makhluk. Radiasi memicu banyak kondisi tidak menguntungkan dan menghancurkan tubuh pada tingkat sel. Sekarang, semua pesawat antariksa dan stasiun luar angkasa internasional dilengkapi dengan pelindung dan lapisan yang memantulkan radiasi. Namun tetap saja, itu tidak memberikan perlindungan 100%. Di luar angkasa, sistem imun astronot berubah. Tidak ada kondisi yang membuat imunitas bisa lebih kuat. Sepertinya tidak ada masalah dengan tidak adanya bakteri dan mikrob. Tapi, sistem pertahanan tubuh menjadi lemah. Manusia menjadi lebih rentan pada mikrob yang bisa dibawa oleh astronot lain. Kamu juga punya pantangan makanan serius. Makanan dalam tabung tidak mengandung banyak vitamin seperti dalam produk alami. Tanpa vitamin, tubuh semakin lemah. Dan terkadang, astronot harus keluar dari pesawat. Itu bukan hal mudah. Pakaian luar angkasa besar dan tidak nyaman. Itu mengekang gerakanmu dan menekan tubuh. Bekerja di luar angkasa bisa berlangsung beberapa jam. Pada saat ini, kamu berkeringat banyak. Salah satu filter pakaian ini bisa rusak dan semua cairan yang dilepaskan tubuh bisa menyebar ke seluruh pakaian dan terkena wajahmu. Matamu bisa berair. Tetesannya bisa mengganggu pandanganmu. Ribuan bahaya bisa menunggu astronot pada misi di luar angkasa. Bayangkan kamu melakukan perbaikan lalu terjadi masalah. Kunci pas melepaskan skrup dan itu terbang. Misalnya, kamu mencoba menangkapnya dan tak sadar terlepas dari pesawat. Kamu menangkap skrup itu, tapi tubuhmu sudah melayang-layang. Tidak ada yang bisa kamu pegang. Tapi untungnya, kamu punya tali pengaman. Omong-omong, itu bisa lepas dari pakaian luar angkasa karena kamu asal-asalan memasangnya. Begitu tali itu putus, tubuh mengubah sudut terbang. Sekarang, kamu bukan hanya melayang, tubuhmu berputar saat ini. Bumi dan ruang gelap terlintas di matamu. Jadi, kamu mengerti, pasti ada risiko. Tapi hal seperti itu tidak terjadi pada Sergei. Semua astronot berlatih lama untuk siap menghadapi masalah. Mereka mendapat fisik yang bagus dan kehilangannya saat melakukan misi. Ada pula faktor psikologis. Tubuh melemah. Kamu tidak menghirup udara segar, kamu tidak bisa bertemu teman-teman, dan kamu tidak punya kesempatan untuk pulang. Lapisan kecil dinding memisahkanmu dari kehampaan dingin luar angkasa. Semua ini menyebabkan stres yang juga melemahkan sistem imun dan membahayakan sistem saraf. Untungnya, astronot juga mendapat pelatihan psikologis. Mereka bisa menjaga kendali diri dalam situasi paling stres sekalipun. Tapi saat kamu sendirian di luar angkasa selama lebih dari 6 bulan dan tak tahu kapan akan kembali, kamu bisa benar-benar gugup. Untungnya, Sergei tidak panik. Dia melakukan tugas hariannya, berlatih, dan tentu saja merindukan rumah. 1 bulan kemudian, dia mendapat respon yang sama. Kami belum bisa memulangkanmu. Negara ini sedang dalam kesulitan.
Dia merasa memburuk setiap hari. Kekuatannya sudah menipis. Dia tak yakin bisa bertahan hidup. Yang paling menarik adalah stasiun ini punya kapsul yang dikembangkan untuk kembali ke bumi. Tapi Sergei tidak menggunakannya karena tidak akan ada orang di stasiun Rusia menjual kursi stasiun ini kepada negara lain. Mereka juga ingin menjual Mir. Ini berarti Sergei harus menjaga stasiun ini tetap berfungsi. Misi Sergei berlangsung 2 kali lebih lama dari rencana. Akibatnya, dia menghabiskan 10 bulan atau 311 hari di luar angkasa dan mencetak rekor dunia. Pada masa ini, dia terbang mengelilingi bumi sekitar 5.000 kali. Akhirnya, dia menerima pesan yang ditunggu-tunggu. Dia akan pulang. Jerman membayar sekitar 350 miliar rupiah untuk tiket ke stasiun itu. Mereka akan mengganti astronaut Krikalev masuk ke kapsul dan terbang ke bumi. Banyak orang menunggu kepulangannya di sana. Kosmonaut itu mendarat dan semua orang bergegas membantunya. Dia terlihat sangat kurus, berkeringat, dan lelah. 4 pria membantunya keluar dari kapsul. Mereka membantunya duduk di jalan, memberinya mantel bulu, dan membawakan semangkuk kaldu. Sepertinya penerbangan itu akan berkesan pada hidupnya selamanya. Tapi kondisi jiwa kosmonaut itu luar biasa. 2 tahun kemudian, dia pergi keluar angkasa lagi dan menjadi kosmonaut Rusia pertama yang terbang dengan pesawat ulang-alik NASA. Lalu 2 tahun kemudian, dia salah satu orang pertama yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pada tahun 2005, dia melakukan penerbangan ke-6 dan terakhir. Dia pergi ke Stasiun Luar Angkasa dan tinggal selama 6 bulan, lalu pulang dengan pendarat. Setelah penerbangan ini, dia mencetak rekor dunia untuk total durasi tinggal di luar angkasa selama 803 hari. 10 tahun kemudian, seseorang mengalahkan rekor itu. Tapi itu lain cerita.